Shalom, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah online dengan Gereja Bethel Indonesia Godson yang dulu beribadah di Hotel Grand Suri, BSD Tangerang Selatan. Saudara, kita sudah memasuki tanggal 13 Maret tahun 2022. Hari ini, hari Minggu, kita bertemu kembali dalam ibadah online ini tuh, saudara. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Nanti saya beritahukan judul dari khotbah ini. Dan ini adalah seri khotbah kerajaan Allah, seri kasih karunia. Ya, seri khotbah kerajaan Allah yang ke-44. Masih di dalam seri kasih karunia. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak, biar Engkau berbicara kepada kami semuanya melalui mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, sehingga Engkau yang berbicara kepada kami, bukannya hamba-Mu. Pikiran semuanya kami taklukkan dalam kuasa-Mu ya Bapa. Kami ada di belakang kemuliaan Engkau Tuhan. Biar Engkau yang diagungkan, dimuliakan. Biar Engkau yang berbicara kepada kami, menuntun kami, menyertai kami di dalam kehidupan ini Bapa. Sehingga kami menuruti rancangan-rancangan Engkau. Dan kehendak-kehendak Engkau kami jalankan di dalam kehidupan ini. Berbicara kepada kami ya Bapa. Sebab Engkau baik, bahwasanya kasih karunia Engkau, kasih setia Engkau tak pernah habis-habisnya. Selalu baru setiap pagi dan Engkau curahkan berlimpah-limpah. Kami menerimanya mulai pagi hari ini sampai siang nanti, sampai sore nanti, sampai malam nanti. Bahkan sampai kami akan pergi beristirahat, dan bahkan pada waktu kami tidur. Kasih karunia Engkau, kasih setia Engkau tidak pernah ada habis-habisnya. Engkau curahkan kepada kami berlimpah-limpah. Dan kami deklar, kami nyatakan, kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, kasih setia Engkau yang selalu baru setiap pagi Engkau curahkan kepada kami. Setiap hari, setiap jam, setiap detik, setiap waktu. Di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama semuanya yang diurapi oleh Roh Kudus untuk mendengarkan firman ini berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita lihat apa yang akan Bapak katakan kepada kita semuanya di dalam hari-hari ini, saudara. Dan mudah-mudahan bisa segera pandemi ini berubah menjadi epidemi, saudara, di dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah semuanya menurutkan kehendak Bapa, menurutkan kehendak Tuhan, kita ikuti. Saudara, judul untuk seri ke-44 dari khotbah kerajaan Allah ini adalah kasih karunia Tuhan cukup untuk segalanya. Cukup untuk semuanya. Semuanya cukup untuk segalanya. Tidak ada yang berkurang kasih karunia Tuhan itu. Tidak ada yang bisa mengurangi kasih karunia Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita mau menerima, mendeklar, menyatakan, membuka hati, ya, membuka pintu hati kita untuk agar kasih karunia, kasih setia itu masuk di dalam kehidupan kita. Saudara, kita tidak akan mempunyai perbendaharaan kasih kalau bukan daripada surgawi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Selalu kasih daripada Dia. Kita tidak bisa memproduksi kasih. Kita tidak bisa membuat kasih di dalam hidup kita. Nggak bisa. Apapun yang saudara punya, sehebat apapun saudara, sekaya apapun, sepintar apapun, saudara jangan coba-coba menciptakan kasih di dalam dunia ini. Seluruh kasih itu berasal daripada Bapa, pencipta kita, pemelihara kita, penyerta kita, penyembuh kita, dan semuanya ada pada Dia. Karena kasih karunia cukup untuk segalanya, cukup untuk semuanya. Hebatnya saudara. Kita lihat lagi saudara dalam ratapan seperti yang lalu ya, ratapan 3
Tapi kita akan baca sampai dengan ayat 26 dari 22. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 26. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 26, kita lihat ada apa saja di dalam di balik semua kasih karunia, kasih setia Tuhan kepada saudara dan saya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ini seri yang lalu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Ini seri yang lalu 22-23. Saya teruskan 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara lihat. Kasih karunia itu meliputi, jika kita membuka hati kita, pintu hati kita, dan kasih karunia, kasih setia Tuhan itu masuk ke dalam kehidupan kita, dan kita merasakannya sehingga kita bisa bersyukur dari dalam hati kita yang terdalam bahwa Tuhan itu baik, sangat baik, teramat baik di dalam hidup kita, dan kita berterima kasih kepada Dia. Maka Tuhan adalah bagian jiwaku. Hebat saudara. Ini yang tidak banyak dicari orang dunia. Tetapi biarlah saudara dan saya hari-hari ini merasakan bahwa jiwa saudara dan saya, di situ ada bagian Tuhan. Ada bagian Tuhan yang diam di dalam jiwa pikiran kita. Bukan hanya di dalam roh saja. Roh kita sudah diperbarui sehingga ada Roh Kudus di dalam kita. Tetapi jiwa, pikiran kita, keinginan, kemauan kita, semua kehendak kita dipengaruhi oleh Tuhan sebagian saja. Itu akan menjadi dahsyat di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran kita, di dalam kepintaran kita, di dalam hikmat Tuhan, di dalam tuntunan Tuhan. Itu akan menuntun saudara dan saya di dalam kehidupan ini masuk dalam rancangan rencana Tuhan. Sebagian jiwa saudara dan saya adalah Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya, sehingga pengharapan kita itu begitu besar. Pada waktu pengharapan kita begitu besar, tidak ada istilah kita putus asa. Karena kita terus mempunyai pengharapan demi pengharapan yang begitu besar kepada Dia. Karena bagian jiwaku, pikiranku, keinginanku, kehendakku, kemauanku, hatiku adalah sebagian adalah Allah sendiri di dalam kita. Dahsyat saudara. Saya tidak pernah ada habis-habisnya hari-hari ini. Selalu saya berdoa setiap pagi, setiap saat, waktu makan, waktu apa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur sebab Engkau baik. Bahwasanya kasih karunia dan kasih setia Engkau yang Engkau perbarui setiap pagi, Engkau curahkan kepada kami berlimpah-limpah. Engkau curahkan kepada aku berlimpah-limpah. Dan aku mendeklar saat ini, aku menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima, buka hati kita. Hanya itu saudara. Karena Dia bilang, aku yang akan mencari engkau, bukan engkau yang mencari aku. Kalau kita mencari Tuhan, kita akan capek saudara. Tetapi kalau Tuhan sendiri yang mencari kita, maka Dia akan segera dapat menemukan saudara dan saya. Tetapi kita pada waktu Dia mengetuk pintu hati kita, kita harus membuka pintu hati kita. Dia akan masuk dan akan makan sehidangan dengan kita. Hebat saudara. Dia akan diam di dalam jiwaku. Separuh dari jiwaku adalah Tuhan sendiri. Mau saudara? Hari-hari ini ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia.
Bagi jiwa yang mengharap-harapkan Dia, bagi jiwa yang membuka pintunya untuk kasih karunia, kasih setia itu masuk ke dalamnya. Tuhan adalah baik karena pengharapan kita besar di dalam Dia. Karena jiwa pikiran kita dipengaruhi oleh Dia. Karena setengah dari jiwa kita adalah Tuhan sendiri, sehingga pengharapan itu besar. Dan Tuhan itu baik untuk orang yang berharap kepadanya dan mengharapkan Dia, membuka pintu hati Dia. 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, sehingga saudara, pada waktu saudara dan saya ada di dalam lembah kekelaman dan memerlukan pertolongan Dia, maka pada waktu kita membuka hati kita dengan kasih karunia dan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi Dia limpahkan kepada kita, dan kita menerimanya dengan membuka pintu hati kita, maka kita akan dengan diam menanti pertolongan Tuhan. Pada waktu saya dari sejak bulan Juni, saya bergumul di dalam pergumulan saya untuk mendapatkan pekerjaan. Saya bergumul terus. Pada satu titik tertentu, titik nadir, saya hampir putus asa. Tetapi istri saya mendorong saya terus, mendukung saya terus. Pasti Tuhan akan memenuhi janjinya kepada kita. Dan pada waktu istri saya berkata begitu, saya mendapatkan kasih karunia, kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi Dia curahkan berlimpah-limpah kepada kita. Sehingga saya pada waktu itu hanya mengucapkan bersyukur, berterima kasih, sebab Engkau baik Bapa. Bahwasanya kasih karunia Engkau, kasih setia Engkau yang selalu baru setiap pagi, Engkau curahkan berlimpah-limpah kepada kami. Dan aku menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus, berlimpah-limpah juga. Sehingga pengharapan saya besar kembali. Dan pada waktu saya mengharapkan besar, maka jiwa pikiran saya menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Tanpa bersungut-sungut, tapi dengan diam aku menantikan pertolongan Engkau Tuhan. Dan Tuhan benar tolong saya. Sejak bulan yang lalu, tangan Tuhan sudah menolong saya. Sampai dengan hari ini, Dia bukakan terus pertolongannya yang menjangkau saya. Saudara, untuk apa lagi Tuhan itu kasih karunia-Nya berlaku dalam hidup kita? Mazmur 145 ayat 14 sampai 16. Mazmur 145 14 sampai 16. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Dia akan menopang. Jadi kalau pada waktu kita ada di dalam lembah kekelaman, sampai kita jatuh, sampai kita putus asa, Tuhan itu akan menopang kita. Kalau kita sampai jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kalau sampai kita akan putus asa dan kita akan jatuh, kita sedang tertunduk, maka Dia menegakkan semua orang yang tertunduk. Saudara, mungkin saudara ada di dalam keadaan tertunduk hari-hari ini. Saudara katakan kepada Dia, aku bersyukur Tuhan, aku berterima kasih Tuhan, sebab Engkau baik. Bahwasanya kasih karunia Engkau, kasih setia Engkau yang selalu baru setiap pagi, Engkau curahkan berlimpah-limpah kepada kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, aku menerima kasih karunia, kasih setia Engkau itu yang Engkau curahkan berlimpah-limpah kepada kami semuanya. Declare. Aku membuka hatiku, masuklah kasih karunia, kasih setia Tuhan di dalam hatiku, di dalam jiwa pikiranku, sehingga setengah dari jiwaku adalah Engkau sendiri Tuhan. Maka ayat 15, sekalian orang yang menantikan Engkau
dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Tuhan itu di Mazmur 91 berkata, aku akan mengenyangkan engkau seumur hidupmu. Apa itu saudara mengenyangkan engkau? Bukan makanan artinya, bukan makanan saja. Tetapi dia mengenyangkan saudara dan saya dengan semua kebaikan yang dia ada. Dengan semua kebaikan yang dia ada, dia akan memenuhi saudara dan saya. Dia akan mencukupi kebaikan semua yang dia punya kepada saudara dan saya. Itu artinya mengenyangkan aku seumur hidup. Haleluya. Dia akan mengenyangkan kita. 16. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup, maka Tuhan akan membukakan tangannya dan dia akan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Saudara, buka hati saudara hari-hari ini. Dia akan mengenyangkan. Kalau saudara ada di dalam lembah kekelaman, ada di dalam kesulitan, kesusahan, ada di dalam kelaparan, kelaparan akan segala hal, kelaparan akan kesembuhan, kelaparan akan keuangan, kelaparan akan pekerjaan, kelaparan akan damai sejahtera, kelaparan akan sukacita, kelaparan akan hal apapun juga. Buka hati saudara, terima kasih karunia, kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dan dia curahkan berlimpah-limpah kepada saudara dan saya. Maka pada waktu kita menerimanya, maka saudara akan dikenyangkan di dalam segala hal. Hebat. Tuhan itu hebat. Apalagi saudara, kan saya judulnya tadi kasih karunia Tuhan itu cukup untuk segalanya atau semuanya. Filipi 4 ayat 19 sampai 20. Filipi 4 ayat 19 dan 20. Biasa semua kita membaca hanya Filipi 4 ayat 19. Tetapi kita akan membaca ayat 20-nya juga. Karena di sana ada perkataan Tuhan yang untuk saudara dan saya secara khusus. Filipi 4 ayat 19 dan 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Dalam Kristus Yesus. Tapi ayat 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Kenapa dia akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus? Kenapa? Karena saat kita dipenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dia, maka kita mempunyai tugas sebagai duta kerajaan Allah di dalam bumi ini, yaitu memuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan keberkatan, dalam keadaan apapun juga, saudara dan saya diminta oleh dia untuk memuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Jadi saudara, pada waktu kita ada dalam lembah kekelaman, ada di dalam masalah, ada di dalam kekurangan, ada di dalam kelaparan, kita membuka hati kita, kita membuka pintu hati kita, dan kita berkata, aku menerima kasih karunia dan kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi ya Bapa, dan kau curahkan berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Kami menerimanya, sehingga dia akan menolong kita, sehingga jiwa kita dipenuhi separuhnya oleh dia, sehingga kita mempunyai pengharapan yang besar, dan pengharapan itu akan membawa kepada mujizat terjadi di dalam hidup kita. Tetapi pada waktu mujizat terjadi, engkau dipenuhi di dalam segala hal di dalam kehidupanmu, maka engkau dan saya, saudara dan saya, harus senantiasa memuliakan Bapa, memuliakan Allah kita, memuliakan kerajaan surga di dalam hidup kita selama-lamanya. Sehingga semua berkat, damai sejahtera dan sukacita yang dia curahkan bersama-sama dengan kasih karunia dan kasih setia yang selalu baru setiap pagi itu kepada saudara dan saya,
akan menjadi berkesinambungan. To be continued. Bersambung terus di dalam kehidupan saudara dan saya. Jika pada waktu kita dalam keadaan apapun juga memuliakan nama Bapa seumur hidup kita, maka kasih karunia itu akan seperti apa ya? Seperti air terjun, berlimpah terus akan menimpa kita. Kasih karunia itu akan terus berkecukupan di dalam segala sesuatu, di dalam segala hal. Ya, di dalam segala sesuatu, di dalam segala hal. Mari kita lihat ayatnya di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8 berkata seperti ini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Segala kasih. Sanggup melimpahkan tanpa syarat segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Itu hebat, saudara. Dia itu sanggup mencurahkan, melimpahkan kasih karunia, supaya saudara dan saya senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Waduh, saudara. Saudara dan saya akan dicukupkan oleh Dia. Dicukupkan di dalam segala hal. Bahkan akan diberi berkelebihan, berkelimpahan di dalam kebajikan. Apa itu kebajikan, saudara? Kebajikan ini adalah sesuatu yang jarang dicari oleh dunia. Dunia mencari emas, perak, dan permata. Tetapi kebajikan dicari oleh anak-anak Tuhan, oleh anak-anak Allah yang sejati. Kebajikan adalah satu kebijaksanaan di dalam hidup kita, untuk kita berbuat baik, untuk kita dapat menolong orang, untuk kita dengan sungguh-sungguh dari dalam hati kita menolong seseorang, bukan mempunyai embel-embel di belakangnya, mempunyai sesuatu hal supaya kita dibalas atau apapun juga. No, tidak. Kebajikan adalah sesuatu hikmat daripada Tuhan, sesuatu pikiran daripada Tuhan, untuk kita berbuat baik secara ikhlas, tulus, dan setia, hanya untuk memuliakan nama Bapa, meninggikan nama Dia. Hebat sekali, saudara. Kasih karunia itu cukup mencukupi segala kebutuhan dan melebihi, melimpahkan kebajikan kepada saudara dan saya. Mau menerima? Mudah, buka hati. Tapi ingat terus, pada saat kita akan berbuat menyeleweng dari firman Tuhan, maka kasih karunia yang kita terima daripada Dia akan mengingatkan kita supaya kita menjalankan hukum yang utama dan yang terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap jiwamu, dengan segala keberadaanmu, dengan segala kekuatanmu, dan segala apa yang ada padamu. Kasihi Dia. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bisakah ini saudara dan saya untuk memenuhinya dalam hidup kita? Hanya oleh karena perbendaharaan kasih karunia dan kasih setia Dia yang Dia curahkan berlimpah-limpah kepada kita, dan kita menerimanya setiap waktu, setiap saat, setiap hari di dalam hidup saudara dan saya.
maka kita akan mempunyai perbendaharaan kasih daripada Dia. Waktu kita merasakan kasih karunia, kasih setia Dia, maka kita akan selalu berkata, Tuhan, Engkau baik. Aku bersyukur, berterima kasih kepada Engkau, bahwasanya Engkau, sebab Engkau baik, bahwasanya kasih karunia, kasih setia Engkau tak pernah ada habis-habisnya. Mari saudara, hari-hari ini, di dalam masa-masa ini, kita sangat perlu sekali menyerap, menjadi magnet dari kasih karunia, kasih setia Allah kita, Bapa kita di dalam hidup kita. Supaya di dalam hati kita, pikiran jiwa kita, keinginan, kemauan yang terdalam dalam hati kita, kita mempunyai kasih karunia, kasih setia Tuhan yang berakar dan bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan sendirinya kita akan menghasilkan buah-buah roh. Saudara, ayat 11, 2 Korintus 8 ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Aduh, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Murah hati, terus murah hati dalam segala hal, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami, yang membangkitkan syukur, terima kasih kepada Allah karena kita sudah dipenuhi oleh kasih karunia dan kasih setia Dia yang Dia curahkan berlimpah-limpah kepada kita. Seperti air terjun terus berlimpah-limpah, limpah. Kasih karunia, kasih setia Tuhan itu, maka kita akan mempunyai kekuatan. Kasih karunia, kasih setia Tuhan itu adalah penyediaan yang terbaik daripada Dia untuk kita. Kasih karunia, kasih setia Tuhan itu adalah pengampunan untuk semua kesalahan dan dosa-dosa saudara dan saya yang berkesinambungan. Kasih karunia, kasih setia Tuhan itu adalah penerimaan Dia untuk saudara dan saya menjadi bagian Dia. Setengah dari jiwa kita adalah Tuhan sendiri. Kasih karunia, kasih setia Tuhan itu adalah pembebasan kita daripada segala macam yang mengikat saudara dan saya. Mengikat hukum dosa, diikat, kita akan dibebaskan. Kasih karunia itu adalah kedamaian dan sukacita bagi hidup saudara dan saya. Semua segala-galanya. Iya dan amin. Saudara, hari-hari ini biarlah kita senantiasa membuka hati kita, minum air kehidupan kasih karunia, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita akan mempunyai pengharapan yang begitu besar kepada Dia. Kasih karunia memproduksi dirinya sendiri. Kasih karunia tidak bisa saudara dan saya produksi. Nggak bisa. Dunia tidak bisa memproduksi kasih karunia, walaupun segalanya ada. Coba lihat saudara, orang dunia sudah mempunyai segalanya, tapi masih korupsi. Sudah mempunyai segalanya, masih ingin lagi menguasai dunia. Dengan segala macam berbagai-bagai kejahatan atau apapun juga, mereka tidak peduli. Pokoknya aku tambah lama tambah kaya. Kasih karunia
tidak bisa diproduksi oleh dunia. Kasih karunia tidak bisa diproduksi oleh saudara dan saya. Seperti apapun saudara dan saya tidak bisa memproduksi kasih karunia, kasih setia yang seperti Allah Bapa kita curahkan kepada saudara dan saya berlimpah-limpah. Tetapi pada waktu saudara membuka hati saudara dan kasih karunia itu masuk ke dalam hati kita, pikiran, jiwa kita, sehingga jiwa kita itu dapat memuji, menyembah Dia, sehingga jiwa kita itu dapat berterima kasih, bersyukur kepada Dia setiap saat, setiap waktu di dalam hidup kita. Maka Dia akan memenuhi jiwa pikiran kita dengan setengah daripada keberadaan atau dipengaruhi jiwa pikiran kita itu oleh pikiran Allah sendiri, oleh kehendak Allah, oleh rencana Allah, oleh rancangan Allah, oleh jalan-jalan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, buka hati saudara, minum anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kita. Saya tutup dengan Yohanes 7. Ayat 37 dan 38. Seperti begini. Kasih karunia saat Anda meminum anugerah Tuhan, air hidup itu akan menjadi sumur air di dalam hati diri Anda. Kalau sumur itu memproduksi airnya terus menerus. Yesus melanjutkan dengan berkata, jika seseorang haus, biarlah dia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari batinnya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Kalau kita percaya kepada Dia dan kasih karunia itu kita terima daripada Dia, dan kita mengimaninya bahwa kasih karunia, kasih setia Tuhan itu masuk ke dalam hati kita, pikiran kita, jiwa kita, maka dari batin kita akan mengalir sungai-sungai air hidup. Yohanes 7, 37, 38. Buka hati saudara hari-hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah kasih karunia, kasih setia Engkau yang Engkau curahkan berlimpah-limpah senantiasa. Kami menerimanya, kami masuk ke dalam hati kami, bersemayam dalam hati kami. Bahkan jiwa pikiran kami dipengaruhi oleh setengah daripada keberadaan Engkau di dalam hidup kami. Sehingga pengharapan kami besar. Dan pada waktu pengharapan kami besar, kami menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Tetapi pada waktu pertolongan Tuhan terjadi pada kami hanya mau memuliakan nama Bapa di atas segala-galanya. Senantiasa seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biar bangsa kami Indonesia segera dilalui dari pandemi ini Tuhan. Tetapi kehendak Engkau yang jadi, bukan kehendak kami. Berkati Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, semua anggota kabinet. Tuhan, mereka yang ada dalam gugus depan untuk menghadapi COVID-19, berikan hikmat, berikan kepintaran, berikan jalan-jalan keluar kepada mereka untuk mengatasinya. Dan mereka dapat mengatasinya dengan baik. Keuangan, Menteri Keuangan Engkau berkati, sehingga tidak terjadi krisis ekonomi pada Indonesia, bahkan akan bertumbuh ekonominya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Indonesia. Dan kami mau menerima berkat Engkau sebelum kami berpisah. Angkat kedua tanganmu, terimalah. Maka berkat anugerah limpah rahmat, kasih karunia, kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuannya yang adanya manis dengan Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai dan memberkati kami berlimpah-limpah pagi hari ini sampai malam nanti, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman kita bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari libur.